got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 whole thoughts on the block. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Irfan Fatullah. Di sini saya akan menjelaskan lahjah Arab di dalam Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran tersebut yang berbunyi bilisanin Arabiyyun mubin, yang artinya itu Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab yang mubin. Bahasa Arab juga merupakan sebuah bahasa yang paling kaya gitu. Nah, di dalam bahasa Arab juga terdapat banyak sekali sebuah lahjah atau dialek-dialek tersebut. Terus begitu juga di dalam Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab. Karena terdapat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat dan hadis yang sangat sahih gitu. Hadis yang pertama yang berbunyi itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra abi Jibrilu ala harfin faraji'atu falam azal astara yazuhu wa yuhu hatta intaha ila sabatu ahruf, yang artinya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat Jibril itu telah membacakan Al-Quran kepadaku atas beberapa huruf. Lalu aku berulang kali meminta kepadanya agar ditambahkan bacaan tersebut. Maka Jibril pun menambahkan bacaan itu sehingga sampai 7 huruf. Terus juga hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dan hadis lainnya itu yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hazal Qur'an anzala ala sab'ati ahruf faqara'u matasirru minhu. Diwariatkan itu oleh Bukhari wa Muslim, yang artinya itu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dalam 7 huruf atau 7 macam bacaan. Bacalah apa saja jenis bacaan yang mudah bagimu dari Al-Quran. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ulama memiliki berbagai pendapat dalam menafsirkan ala sab'atu ahruf. Sebagian besar juga ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 7 huruf ialah 7 macam bahasa dari bahasa-bahasa Arab mengenai suatu makna. Dengan pengertian jika bahasa mereka berbeda-beda dalam mengungkapkan sebuah makna, maka Al-Quran itu pun diturunkan dengan sejumlah lafaz sesuai dengan ragam bahasa tersebut tentang makna yang satu, dan jika tidak terdapat perbedaan, maka Al-Quran itu hanya mendatangkan suatu lafaz atau lebih saja. Kemudian juga mereka berpendapat dalam menentukan ketujuh bahasa itu, dan terdapat satu pendapat yang terdapat pada kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang dikarang oleh Imam As-Suyuti yang berisikan, faqala Abu Hatimu Satani nazalul Qur'anu bil lugatu Quraisy wa Hazilun wa Tamim wa Azad wa Rabi'atu wa Hawazan wa Sa'idu bin Bakrin, yang artinya itu menurut Ibnu Hatim As-Sijtani, Quran diturunkan dalam bahasa Quraisy, Khuzail, Tamim, Azad, Rabi'ah, Hazin, dan Sa'ad bin Bakar. Dan nama ketujuh bahasa tersebut merupakan kabilah-kabilah terbesar yang ada pada zaman Rasulullah SAW.
Di samping itu juga terdapat para ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran turun dengan 7 lahjah. Ada pula yang mengatakan bahwa Al-Quran itu memiliki 40 sampai 50 lahjah seperti yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Wasidhi. Beliau juga menyebutkan dalam kitabnya yaitu Al-Irsyad yang dinukil oleh Jalaluddin Asyuti dalam Itqan fi Ulumil Quran menyebutkan bahwa dalam Al-Quran ada 50 dialek, yaitu dialek Quraisy, Huzail, Kinanah, Khals, Am, Khazraj, As'ar, Numair, Qais, Ailan, Jurhum, Yaman, Azan, Sayanuh, Kindah, Tamim, Himyar, Madian, Lakham, Sa'ad al-Asirah, Hadratul Maut, Sadus, Amalikoh, Anmar, Ghassan, Mazahis, Kuza'ah, Ghatfan, Saba, Uman, Bani Hanifah, Taklib, Tahyi, Amir bin So'ah, Aus, Muzainah, Taskif, Zunzam, Bali, Uzzah, Hawazin, An-Namir, dan Al-Yamamah. Contoh lahjah dalam Al-Quran itu terdapat surat Al-Baqarah yang berbunyi itu Sufiyahu merupakan lahjah Kinanah, Rajizun itu merupakan lahjah Toyi, Khoshi'in itu merupakan lahjah Kinanah, Bariyan merupakan lahjah Tamim, Fi Sakoki Ba'id merupakan lahjah Jurhum. Contoh lahjah Arab di dalam surat Al-Imran, La Khalaq merupakan lahjah Kinanah, ada Ulail itu merupakan lahjah Uzail, Fuwarohum itu merupakan lahjah Uzail, Qais, Ailan, dan Kinanah. Robiyun itu merupakan lahjah Hadratul Maut. Contoh lahjah Arab di dalam surah An-Nisa yang berbunyi ta'ulu itu merupakan lahjah Jurhum. Dakhiluhu merupakan lahjah Qais Ailan. Sabila itu merupakan lahjah Quraisy. Contoh lahjah Arab di dalam surah Al-An'am itu yang berbunyi Madarirun itu merupakan lahjah Kuzail. Mubalisun itu merupakan lahjah Kinanah. Yasudifun itu merupakan lahjah Quraisy. Lahjah yang di dalam surat At-Taubah yang berbunyi itu waliyujatu merupakan lahjah Huzail. Contoh lahjah Arab di dalam surah Al-Kahfi itu yang berbunyi itu Syatoto itu merupakan lahjah Qas'am. Ya, itu Syatoto itu merupakan lahjah Qas'am. Faedah lahjah di dalam Al-Quran itu penting dari turunnya Al-Quran dengan 7 huruf adalah tafsir memberikan kemudahan kepada bangsa Arab dalam membaca dan mencerna Al-Quran. Sebab jika Al-Quran hanya didirikan dengan satu lahjah saja, kemungkinan kalau hal itu menyulitkan umat Islam atau bangsa Arab, sebab saat itu notabene memiliki berbagai macam dialek bahasa. Apalagi masyarakat bangsa Arab saat ini banyak yang buta huruf, sehingga jika hanya turun dengan satu lahjah saja maka menyulitkan ketika kita membaca atau menulis. Yang kedua itu kemudahan ini terbatas hanya pada konteks lafaz, bukan dalam makna ayat-ayat Al-Quran saja. Ketiga itu kemudahan ini juga terbatas pada huruf-huruf yang didengarkan oleh Nabi SAW dari malaikat Jibril. Dapat diartikan bahwa di samping umat diberikan kebebasan untuk memilih huruf ia digunakan,
dalam membaca Al-Quran. Maka mereka tidak boleh berijtihad mengganti lafaz-lafaz Al-Quran ketika membacanya. Yang keempat itu turunnya sebuah Al-Quran dalam 7 huruf merupakan bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Islam. Maka tidaklah bijak ketika kita menjadikannya bahan perdebatan yang menimbulkan keraguan. Yang kelima, semangat dan antusias para sahabat radhiyallahu anhum begitu tinggi terhadap Al-Quran, sehingga dengan diturunkannya beberapa lahjah ini, lahjah ini juga dapat memudahkan para sahabat untuk terus berdekat dengan Al-Quran tersebut. Sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.